Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah tentang hubungan berbagai konsep tentang realitas sosial dan masyarakat pendidik, yaitu yang meliputi pengertian sosialisasi, bimbingan, dan konseling, dan bentuk-bentuk pengendalian sosialisasi, bimbingan, dan konseling. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Desma Safitri dan rekan saya Dinda Gustia, Franciscus Alexander, Indah Ayu Pratiwi, dan Revaldi Oktora. Sebelumnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian sosialisasi, bimbingan, dan konseling, di mana yaitu proses interaksi antara konselor dengan satu orang atau lebih untuk pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri, meningkatkan dan memecahkan berbagai masalah, baik masalah individu, pribadi, atau masalah sosial. Berikut adalah upaya bimbingan dan konseling dalam memecahkan masalah sosial siswa melalui bimbingan sosial. Di sini menurut Wardati dan Jauhar pada tahun 2011 menjelaskan ada beberapa bidang bimbingan sosial dan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, pemantapan kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kedua, pemantapan menerima dan mengemukakan pendapat. Lalu yang ketiga, pemantapan bertingkah laku dan hubungan sosial. Di mana nilai dan norma di sini pada akhirnya mempengaruhi kepribadian. Ada beberapa tahapan sosialisasi, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini, individu yang dekat dengan individu lain berinteraksi dan terjadinya sosialisasi. Lalu yang kedua ada tahapan bermain. Tahapan bermain ini seseorang akan mempelajari peran pribadi dirinya sendiri dan peran yang dimainkan oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada tahapan bertindak, di mana pada tahap ini anak ini akan mulai memiliki kesadaran sebagai diri pribadinya sendiri. Dan yang keempat, tahapan penerimaan. Pada tahap ini, individu akan sadar adanya norma hukum di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Indah Ayu Pratiwi akan melanjutkan paparan dari rekan saya, yaitu ketiga, pengendalian kuratif. Nah, pengendalian sosial bersifat kuratif ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat peristiwa penyimpangan sosial ini terjadi. Dan contohnya itu adalah seorang guru memarahi muridnya dan menasihatinya pada saat ketahuan atau terlihat menyontek pada saat ulangan. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada muridnya dan memberikan efek jera. Saya Dinda Gustia Ferlisanti akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya. Di sini saya akan memaparkan berdasarkan cara dalam pengendalian sosial ini pelaksanaannya melalui dimensi dan dilihat dari cara persuasif serta cara koersif. Yang pertama saya akan menjelaskan melalui cara persuasif. Dilakukan cara persuasif ini melalui pengendalian sosial yang berupaya mengajak tindakan yang sifatnya menekan dan bertindak sesuai dalam upaya menekankan yang bercenderung pada sikap persuasif. Lalu yang kedua, cara koersif ini dilakukan dalam tindak sosial upaya mengendalikan berbagai cara yang menekan cenderung dalam masyarakat yang melakukan perdagangan bebas, contohnya seperti perdagangan kaki lima atau tempat-tempat yang tidak diberikan dan selalu diberikan peringatan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Dinda. 1. Jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Yang kini, sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama dilakukan individu sejak masih anak-anak. Dimulai dari keluarga, di mana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Dan ada yang juga sosialisasi sekunder, merupakan tahap individu belajar mengenali lingkungan di luar keluarga, baik itu nilai-nilai norma yang ada di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya dan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Frans. Oke, saya di sini akan melanjutkan
pemaparan dari Revaldi Oktora, pengendalian sosial dalam bimbingan konseling. Guru berperan aktif dalam pengendalian sosial siswa, baik wali kelas maupun guru BK. Oleh karena itu, dalam ini bimbingan konseling sangat berpengaruh dalam kasus-kasus pengendalian sosial siswa yang bertujuan untuk mendorong dan mengajak siswanya untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Misalnya pada kasus pelanggaran tata tertib sekolah, pengendalian sosial yang dimaksud adalah guru BK dituntut untuk tegas memberikan sanksi bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib. Namun dalam hal ini, guru BK tidak melakukan dengan sesuka hatinya, melainkan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai, yang memiliki tujuan yang cocok dengan permasalahan yang telah dihadapi oleh siswa tersebut. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sosial merupakan proses penghayatan normal sosial ke dalam rangka penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Proses penghayatan menunjukkan adanya internalisasi nilai dan norma dari luar masuk ke dalam diri. Nilai dan norma inilah yang pada akhirnya mempengaruhi kepribadian siswa. Jadi sekian pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.